Oke, halo teman-teman, selamat datang di channel Recap Film. Dan video pertama kali ini kita akan membawakan alur cerita film Pokemon Mewtwo no Gashuku Evolution atau Mewtwo Strike Back Evolution, yang mana merupakan hasil remake dari the first movie Pokemon, yang menceritakan pertarungan antara Pokemon mistis bernama Mew dengan cloningannya bernama Mewtwo yang diciptakan oleh manusia. Oke, langsung saja ke alurnya. Awal film diawali dengan para peneliti yang meneliti Pokemon mistis bernama Mew, karena ada banyak penampakan berkaitan dengan Mew. Sampai akhirnya para peneliti ini menemukan sebuah kuil yang ada gambar Mew di dalamnya. Dan tanpa mereka sadari, para peneliti ini diawasi oleh Mew itu sendiri, karena tempat itu adalah tempat di mana Mew tinggal. Para peneliti menemukan fosil yang diduga fosil dari Mew. Fosil tersebut dihidupkan kembali oleh para peneliti. Sampai akhirnya lahirlah Pokemon yang mereka namai Mewtwo. Mewtwo bisa berbicara menggunakan telepati. Mewtwo bertanya apakah Mew adalah orang tuanya karena Mewtwo terbuat dari DNA Mew. Sampai Mewtwo pun marah ketika mengetahui yang menciptakannya adalah manusia. Dan Mewtwo pun masih bingung dengan jati dirinya. Ketika amarahnya memuncak, Mewtwo pun menghancurkan laboratorium tempat dia terlahir. Di saat laboratorium hancur, datang helikopter dan terlihat turun satu orang. Kalian yang mengikuti Pokemon dari awal pasti tahu orang ini. Ya, Giovanni, leader dari tim Rocket. Giovanni membujuk Mewtwo dengan iming-iming mengendalikan kekuatan dari Mewtwo agar tidak menghancurkan dunia. Mewtwo diberikan armor oleh Giovanni dan disuruh melawan Pokemon untuk kepentingan tim Rocket. Saat di markas, Giovanni menjelaskan bahwa Pokemon hidup untuk manusia dan digunakan oleh manusia. Karena marah, Mewtwo pun menghancurkan markas tim Rocket dan pergi ke laboratorium dia diciptakan dulu yang sudah hancur. Sambil memandang lautan, Mewtwo masih bertanya, siapakah dirinya, di mana dia, dan ingin membalas kepada yang menciptakan dia. Di sisi lain, Satoshi, Takeshi, dan Kasumi masih berpetualang bersama. Mereka terlihat sedang beristirahat untuk makan siang. Di langit, Pikachu melihat Pyro yang di tubuhnya ada semacam kamera pengintai, dan tiba-tiba Satoshi diajak bertarung dengan seseorang. Satoshi dengan mudah mengalahkan lawannya itu. Mewtwo dan seorang wanita melihat pertarungan Satoshi tadi, dan di sisi lain ada tim Rocket juga yang sedang mengawasi Satoshi. Saat mereka sedang makan, mereka dihampiri oleh Dragonite yang memberikan undangan ke Satoshi yang berisi pesta di kastil Pokemon di New Iceland. Satoshi dan kawan-kawan pun akhirnya ikut serta. Mewtwo menggunakan kekuatannya untuk memanipulasi cuaca dan disadari oleh Mew. Akhirnya, Mew pergi untuk mencari tahu apa yang terjadi. Akibat ulah Mewtwo, tiba-tiba cuaca menjadi ekstrim. Satoshi dan kawan-kawan berteduh di pelabuhan. Karena tidak ada cover ferry, maka tidak bisa ke New Iceland. Inspektur Junsa menjelaskan bahwa perawat Joy telah menghilang seminggu yang lalu sehingga Pokemon Center tidak bisa untuk merawat Pokemon. Semua peserta yang diundang nekat menyeberangi laut untuk ke New Iceland, tetapi Satoshi dan kawan-kawan tidak punya Pokemon yang baik untuk menyeberangi laut ke New Iceland. Tiba-tiba ada semacam sampan yang datang dan ternyata kalau kita lihat itu adalah tim Rocket yang sedang menyamar menawarkan bantuan. Tapi karena ganasnya ombak, kapal yang ditumpangi mereka karam. Tapi Kasumi punya Staryu untuk membantunya dan Satoshi yang punya Squirtle untuk menolongnya menyeberangi laut ke New Iceland. Satoshi dan kawan-kawan pun disambut oleh pemandu dan diantar ke ruangan besar. Tim Rocket pun juga sudah sampai di New Iceland. Di lain sisi, Mew sudah sampai di New Iceland dan malah bermain baling-baling terlebih dahulu karena penasaran. Ada 3 trainer lain selain Satoshi yang sudah sampai. Trainer saling mengeluarkan Pokemon mereka masing-masing. Pemandu tadi memberitahu trainer terkuat segera datang, dan ternyata adalah Mewtwo itu sendiri. Karena dia yang menciptakan aturannya. Salah satu trainer tidak terima dan dihempaskan oleh Mewtwo. Mewtwo pun melepaskan pemandu yang ternyata adalah perawat Joy. Mewtwo punya kemampuan mengendalikan perawat Joy untuk merawatnya. Tim Rocket menyusup lewat gorong-gorong sambil diikuti oleh Mew dan menemukan ruangan yang berisi kloningan-kloningan dari Pokemon. Tanpa sengaja, Musashi menekan tombol dan muncul sebuah rekaman. Di
Di saat yang bersamaan, Nyasu diambil bulunya, lalu terciptalah kloningan baru dari Nyasu. Mew pun masih mengikuti tim Rocket. Mewtwo mengatakan bahwa manusia bisa menghancurkan sebuah planet, dan ada beberapa Pokemon yang menjadi budak manusia. Pikachu menentang kata-kata dari Mewtwo, dan Pikachu pun diempaskan begitu saja oleh Mewtwo. Trainer lain menyerang dengan Scyhorn, tapi tidak bisa menyentuh Mewtwo. Mewtwo berpendapat dia lebih kuat dari semua Pokemon. Satoshi pun menentang hal itu karena belum dicoba. Mewtwo mengeluarkan 3 kloningan dari Charizard, Venusaur, dan Blastoise untuk adu kekuatan. Mew akhirnya mengikuti 3 kloningan tadi. Akhirnya diadakan pertarungan sesama Pokemon, dan ketika Satoshi mengeluarkan Charizard, malah Charizardnya menyerang Mewtwo, bukan menyerang kloningan dari Charizard. Pertarungan pun dimulai dari Venusaur melawan kloningannya. Dilanjutkan dengan Blastoise dengan kloningannya, serta yang terakhir Charizard melawan kloningannya. Tidak disangka semua berhasil dimenangkan oleh kloningan yang ditraineri oleh Mewtwo. Mewtwo pun melemparkan Pokeball buatannya sendiri yang bisa memasukkan Pokemon walaupun sudah masuk ke Pokeball untuk membuat kloningan lainnya. Semua Pokemon tertangkap dan Satoshi pun melindungi Pikachu. Pikachu lari ke sana ke sini menghindari ball. Karena lelah, Pikachu terjatuh dan akhirnya tertangkap juga. Semua yang tertangkap di-cloning, dan tim Rocket yang ada di sana malah menyebutkan Pokemon dan Pokemon yang masuk ke dalam mesinnya. Satoshi pun merusak alat cloningan demi menyelamatkan Pikachu dan semua Pokemon yang tertangkap tadi. Akhirnya semua Pokemon yang tertangkap tadi bebas. Semua cloningan pun sudah berkumpul ke Mewtwo. Mewtwo menyuruh semuanya untuk pergi dari New Island. Dan tiba-tiba Satoshi datang bersama dengan Pokemon-Pokemon lainnya. Satoshi langsung memulai serangan pertama tapi sia-sia dan terpental. Saat akan menghantam dinding, Satoshi diselamatkan oleh Mew. Saat Mew sedang bermain-main, tiba-tiba Mewtwo menyerangnya tetapi Mew berhasil menghindar dengan teleportnya. Mewtwo beranggapan dia lebih kuat dari Mew dan dimulailah pertarungan. Mew hanya bisa menghindar saja, sampai akhirnya terkena serangan dari Mewtwo. Dan tidak disangka Mew juga bisa memberikan serangan bahkan lebih kuat dari Mewtwo. Nyasu mentranslate pernyataan Mew bahwa Pokemon asli tidak akan kalah dengan cloningan. Semua Pokemon pun bertarung untuk menentukan siapa yang asli dan terjadilah Battle Royale by one. Satoshi kaget melihat Pokemon-Pokemon bertarung, tetapi yang terseru adalah pertarungan dari Mew versus Mewtwo. Pikachu tidak mau melawan cloningannya dan mengalah. Nyasu pun juga tidak mau melawan cloningannya sendiri dan malah mengobrol dengan cloningannya sambil melihat langit malam. Satoshi yang melihat kondisi Pikachu langsung ingin mendatangi Pikachu yang sedang bertarung. Tetapi ditahan oleh Takashi karena Mew dan Mewtwo tidak berhenti, maka pertarungan Pokemon lainnya juga tidak akan berhenti. Semua terhempas karena serangan Mew dan Mewtwo. Mew dan Mewtwo mengumpulkan tenaga mereka untuk melakukan serangan. Melihat Pokemon lain sudah lelah, Satoshi pun berlari dengan maksud untuk menghentikan Mew dan Mewtwo. Tapi malang, Satoshi terkena serangan Mew dan Mewtwo sehingga membuatnya menjadi batu. Mewtwo kaget karena ada manusia yang berusaha menghentikan pertempurannya. Pikachu menghampiri Satoshi dan menggerak-gerakkan tubuhnya, menyetrumnya, tapi tidak ada respon dari Satoshi. Sebagai pecinta Pokemon, ini adalah scene yang bisa membuat kalian itu menitikkan air mata atau sedih ya. Pikachu menangis melihat trainernya yang selalu menemaninya itu. Pokemon lainnya pun juga ikut menangis melihatnya. Tidak disangka, keajaiban pun terjadi. Air mata semua Pokemon membangkitkan Satoshi lagi. Dia sudah menjadi batu sehingga bisa hidup kembali. Mew dan Mewtwo hanya bisa melihatnya. Pikachu pun senang karena trainernya bisa kembali. Dan semua Pokemon juga kembali senang. Mewtwo menyadari sesuatu saat itu, dan Mewtwo tidak ada yang ingin mengetahui apa yang terjadi dan membiarkannya terlupakan yang ada di New Island. Mewtwo pun pergi sambil membawa cloningan Pokemon yang dibuatnya ke tempat mereka bisa hidup. Lalu ada seperti sinar dan membawa semuanya kembali ke dermaga. Dan di sini perawat Joy sudah kembali. Mereka semua dibuat lupa ingatan, dan ketika Satoshi dan kawan-kawan keluar karena badai telah usai, mereka melihat Mew di antara awan, dan film pun selesai. Oke, itu adalah alur cerita film dari Mewtwo no Gyakusu Evolution atau Mewtwo Strike Back Evolution. Sekian dari saya, kita ketemu lagi di alur cerita film selanjutnya.